Pekalongan, news.id, ratusan buruh pabrik PT Pajitex di Watu Salam, Buaran, Kabupaten Pekalongan melakukan aksi demo di depan pabrik tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Mereka memprotes kebijakan pabrik yang memutus hubungan kerja PHK sepihak pada ratusan karyawan kontrak. Perusahaan telah memutuskan hubungan kerja sepihak. Ada 257 karyawan juga terancam akan di-PHK. Para pekerja kontrakan yang semestinya menerima pesangon 1 kali gaji, ternyata tidak menerima gaji. Demikian juga untuk karyawan yang di-PHK juga tidak akan diberi pesangon 2 kali lipat dari bayaran. Uang pesangon tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pihak perusahaan hanya memberikan 0,75% dari bayaran yang diterima. Perwakilan PT Pajitex, Susilo, mengatakan perusahaan masih tetap mempertahankan angka 0,75% sebagai pesangon. Ketua SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Soleh, menjelaskan perusahaan harus mematuhi undang-undang saat mem-PHK karyawan. Dia menambahkan, pihak perusahaan mem-PHK karyawan bukan karena merugi di tengah pandemi corona, melainkan pergantian dari tenaga manusia ke mesin. Bukan karena merugi karena pandemi. Kabid Hubungan Industrial Kantor Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Pekalongan, Eni Nurhayati, mengatakan saat ini sedang diadakan pertemuan biparti antara pekerja dan pihak perusahaan untuk mencari titik temu. Bila tetap tidak ada titik temu juga, mediator akan menerbitkan surat anjuran tertulis yang akan diserahkan ke pekerja maupun pengusaha. Artikel ini telah tayang di jenjang inews.id dengan judul "Di PHK Sepihak, Ratusan Buruh di Pekalongan Demo PT Pajitex". Permisi Bu, selamat siang. Silakan Bu. Jadi maksud kedatangan kami ke sini, saya mendengar, maaf ya Bu sebelumnya, saya mendengar ada berita bahwa pihak perusahaan ini akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Apakah berita ini benar sih Bu? Iya, berita itu benar. Kami akan melakukan beberapa pemutusan pekerjaan dari pegawai di perusahaan kami. Apa tidak ada opsi lain Bu selain pemutusan hubungan kerja? Jadi gini, maaf sebelumnya, kami melakukan PHK selain karena dampak COVID-19, kami juga merubah sistem kerja dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Apakah dampak dari COVID ini sangat berdampak sekali ya Bu dari perusahaan ini sehingga merubah sistem kerjanya? Tapi Bu, sepertinya perusahaan tidak mengalami kerugian karena pandemi COVID ini. Beberapa mesin didatangkan dan ada beberapa bangunan yang baru. Maaf sebelumnya, ini sudah kebijakan dari perusahaan untuk melakukan pemutusan kerja. Tenang aja, perusahaan tetap memberikan pesangon sekitar 0,75%. Ya Bu, berarti pesangon yang diberikan oleh perusahaan untuk kami hanya 0,75%. Itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya, harusnya utuh. Seharusnya Bu, jika ada pemutusan hubungan kerja seperti ini, pesangon yang kami dapat tetap utuh. Apalagi perusahaan ini saya lihat tidak begitu berdampak atas COVID-19. Sebentar. Keputusan yang perusahaan kami ambil untuk menggantikan tenaga manusia ke tenaga mesin ini juga untuk kebaikan perusahaan, yaitu supaya produksinya bisa lebih cepat, efektif, dan efisien. Wah, kalau seperti ini berarti perusahaan melakukan keputusan secara sepihak. Ini juga tidak adil Bu bagi kita. Seharusnya meskipun tenaga manusia yang digantikan oleh mesin ini, pesangon yang kita dapat itu harus tetap utuh. Saya menduga bahwa uang pesangon dari kami 0,25%-nya dialihfungsikan ke mesin-mesin produksi. Wah, pembahasan kali ini semakin melebar ya. Jadi gini, kami di sini merupakan perwakilan dari perusahaan. Kami tidak bisa menentukan apakah
akan menjadi keputusan akhirnya itu bagaimana. Kami juga masih menunggu koordinasi yang disepakati dari kantor pusat. Jadi kami tidak bisa untuk memutuskan bagaimana akhir dari keputusan ini. Kalau kalian tidak bisa memutuskan, maka kami akan menuntut hak kami dengan melakukan demo ke perusahaan pusat. Kan sudah kami katakan tadi bahwa kami juga sedang menunggu antara koordinasi dengan pihak manajemen yang ada di pusat. Wah, ini terlalu lama, Bu. Kami menunggu jawaban dari ibu-ibu di sini untuk mendiskusikan ke perusahaan pusat. Sedangkan kami juga butuh pekerjaan ini karena untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga kami. Jika tidak memiliki titik temu, maka saya permisi dari sini. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Hari ini, dari pihak perusahaan dan perwakilan buruh melakukan negosiasi ulang untuk membicarakan alternatif negosiasi lain dari permasalahan pemutusan kerja. Selamat siang semuanya. Baiklah, kita di sini akan menegosiasikan ulang alternatif apa yang terbaik bagi perusahaan dan bagi buruh. Siang, Bu. Memang alternatif apa yang diinginkan oleh perusahaan jika kenyataannya sudah seperti ini? Jadi, kami dari pihak perusahaan telah memiliki alternatif yang sudah kami sepakati, bahwasanya kami akan menambahkan uang pesangon kalian sebesar 0,10%, yang berarti nanti kalian mendapat pesangon 0,85%. Dengan persyaratan, kalian harus menambah jam kerja selama 3 jam sampai 1 bulan ke depan. Loh, Bu, banyak sekali persyaratannya, Bu. Kenapa harus ditambah jam lembur, Bu? Jika ingin dinaikkan pesangonnya. Sedangkan kita juga akan di PHK. Kebijakan ini merupakan sudah kesepakatan dari perusahaan dan Dewan Direksi. Jadi kami akan menyampaikan di sini seperti itu. Maka kebijakan ini akan dilaksanakan 1 bulan ke depan. Jadi kalian masih mempunyai waktu untuk menambah pesangon. Loh, kenapa seperti itu, Bu? Nah, tidak boleh seperti itu, Bu. Rekan-rekan semua, ini sudah menjadi kebijakan atau keputusan dari kami yang final. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Iya, jadi ini merupakan sudah keputusan dari Dewan Direksi dan diskusi kami memutuskan seperti ini. Sekian dari kami sebelumnya. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu. Perusahaan mempunyai jalan alternatif lain, buruh akan dipekerjakan 1 bulan dengan tambahan jam lembur selama 3 jam, sehingga dapat menambah uang pesangon menjadi 0,85% dari sebelumnya 0,75%.